Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persebaran minyak bumi di Indonesia. Proses pembentukan minyak bumi. Minyak bumi merupakan komoditas hasil tambang yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama sebagai sumber energi. Bahan bakar mulai dari LPG, bensin, solar, hingga kerosin, serta material seperti lilin parafin dan aspal, dan berbagai reagen kimia yang dibutuhkan untuk pembuatan plastik, karet sintesis, deterjen, obat-obatan, dan lainnya dihasilkan dari minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari pelapukan sisa-sisa organisme, seperti tumbuhan, hewan, dan jasad-jasad renik yang tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun. Lumpur tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen dan sisa-sisa organisme mengalami peruraian menjadi minyak dan gas di bawah tekanan dan suhu tinggi. Oleh karena berasal dari sisa organisme, minyak bumi dan gas alam sering juga disebut sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil tergolong sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui atau tak terbarukan, sebagaimana proses pembentukannya yang sangat lama. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi adalah campuran kompleks yang sebagian besarnya, sekitar 90 hingga 97%, terdiri dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yang terkandung dalam minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Komponen kecil lainnya selain hidrokarbon adalah senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, ataupun nitrogen. Gas alam sebagian besar terdiri dari alkana suku rendah, yaitu C1 sampai C4, dengan metana sebagai komponen utamanya. Selain alkana juga terdapat gas lain seperti CO2, O2, N2, H2S, ataupun gas mulia seperti helium dalam jumlah yang sangat sedikit. Proses pengolahan minyak bumi. Untuk memperoleh minyak bumi, perlu dilakukan proses pengeboran. Minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Minyak bumi yang telah dipisahkan dari gas alam berbentuk cairan kental hitam dan berbau disebut minyak mentah atau crude oil. Minyak mentah ini masih belum bisa dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian dengan distilasi bertingkat. Prinsip distilasi ini adalah pemisahan komponen-komponen campuran berdasarkan perbedaan titik didih, sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Indonesia menduduki peringkat ke-25 sebagai negara dengan potensi minyak terbesar, yaitu sebesar 4,3 miliar barel. Peringkat 21 penghasil minyak mentah terbesar dunia sebesar 1 juta barel per hari. Peringkat 24 negara pengimpor minyak terbesar sebesar 370.000 per hari. Peringkat 22 negara pengonsumsi minyak terbesar sebesar 1 juta barel per hari. Peringkat 13 negara dengan cadangan gas alam terbesar sebesar 92,9 triliun kubik feet. Peringkat 8 penghasil gas alam terbesar dunia sebesar 7,2 triliun kubik feet. 18 negara pengonsumsi gas alam terbesar sebesar 3,8 BCF per hari. Peringkat kedua negara pengekspor LNG terbesar sebesar 29,6 BCF.
Ini adalah peta cadangan minyak bumi Indonesia, status 1 Januari 2018. Mari kita mulai dari Indonesia bagian barat. Yang pertama ada Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Kemudian di atasnya ada di Pulau Natuna. Kemudian di sampingnya ada di Pulau Kalimantan, yaitu di Kalimantan Timur. Kemudian di Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kemudian kita ke Pulau Jawa, ada di Jawa Barat dan ada di Jawa Timur. Persebaran tambang minyak bumi di Indonesia. Yang pertama di Papua, terletak di Babo, Irian Jaya Barat. Provinsi dengan luas daerah terbesar di Indonesia ini mempunyai luas daerah 410.660 km persegi. Di Irian Jaya Barat menghasilkan sebanyak 14.811 barel per hari, dengan rincian 6.568 barel kondensat, ditambah 8.243 barel minyak mentah. Pertambangan perminyakan di Irian Jaya bagian barat dikelola oleh Pertamina, PetroChina, dan British Petroleum. Ketiga perusahaan ini mengelola blok Tangguh, Salawati, dan Kepala Burung. Kemudian di Papua juga terdapat di Sorong dan Klamano. Yang kedua, Laut Jawa. Blok offshore ini terbentang dari Sumatera bagian tenggara sampai ke daerah dekat Jawa Barat. Berbagai blok yang ada di Laut Jawa adalah blok offshore sekitar Pulau Bawean, Gresik, dan pulau-pulau kecil di wilayah Madura dan blok Sumatera Tenggara. Kedua blok ini mampu menghasilkan produksi sebesar 65.154 barel per harinya, dengan rincian 62.130 barel minyak mentah ditambah 3.024 barel kondensat. Perusahaan yang mengoperasikannya adalah British Petroleum, Pertamina, CNOOC, CES, HESS, Total, Codeco Energi, ExxonMobil, Lapindo, Kangean Energy, Pertamina, dan PetroChina. Yang ketiga ada di Jawa Barat, yaitu Cepu, juga berbatasan dengan Jawa Timur, Cilacap. Yang keempat, Jawa Barat ada di Peureuk dan Majalengka. Yang kelima ada di Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur menjadi penghasil minyak dan gas ketiga di Indonesia setelah Kalimantan Timur dan Riau, dengan 31 blok WKP wilayah kerja pertambangan berstatus eksploitasi. Antara lain ada di Delta Sungai Berantas, Wonokromo, Jawa Timur perharinya sanggup menghasilkan 52.616 barel per hari dengan perincian 52.290 barel minyak mentah ditambah dengan 326 barel kondensat. Provinsi padat ini memiliki blok Tuban, Kagean, Brantas, Cepu, Madura Barat, Bawean, dan Gresik. Yang keenam, Aceh ada di Lok Seumawe. Yang ketujuh adalah Riau. Kepulauan Natuna sanggup menghasilkan 359.777 barel minyak mentah dan 6.050 barel kondensat per harinya. Artinya, total produksi per hari mencapai 365.827 barel. Ada 6 blok yang berada di Riau, yaitu Rokan, Mountain Front Kuantan, Siak, Selat Panjang, Coastal Plains, Pekanbaru, dan Selat Malaka. Semuanya dioperasikan oleh Chevron, Petrosi, Pertamina, Bumi Siak Pusako, Sarana Pembangunan Riau, Premier Oil, ConocoPhillips, Star Energy, dan Condor Petroleum. Pada bulan November 2006, ladang minyak duri DSF
telah mencapai produksi 2 miliar barel sejak pertama kali dioperasikan tahun 1958. Riau sendiri dengan blok rokannya saja mampu menghasilkan 340.206 barel per hari, lebih dari sepertiga total produksi harian di Indonesia. Selain minyak, Kepulauan Riau juga mempunyai cadangan gas bumi terbesar di Indonesia. Keberadaan minyak bumi juga ada di Sungai Paking di Riau. Yang kedelapan adalah Sumatera Selatan. Ada di Pelaju dan Sungai Gerong. Blok perminyakan yang ada di Sumatera Selatan antara lain adalah Rimau, Lematang, Pendopo Raja, dan Ogan Komering. Keseluruhan blok ini dioperasikan oleh Pertamina, Medco, Talisman, Golden Spike, dan ConocoPhillips. Sumatera Selatan perharinya sanggup menghasilkan 30.718 barel minyak mentah dan 10.339 barel kondensat, yang berarti totalnya sanggup menghasilkan 41.057 barel per harinya. Yang ke-9 adalah Kalimantan Tengah, ada di Kembatin. Yang ke-10, Kalimantan Selatan, ada di Tanjung. Yang ke-11 ada di Maluku, yaitu Pulau Seram dan Pulau Tenggara. Yang ke-12 adalah Kalimantan Timur. Provinsi ini adalah provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Irian Jaya Barat. Menurut perhitungan luasnya adalah 245.237,80 km persegi. Kalimantan Timur juga berbatasan langsung dengan Malaysia. Perusahaan yang bekerja di Kaltim adalah Chevron, Vico, dan Medco. Sementara blok yang dioperasikan bernama Sanga-Sanga, Mamburungan, Kutai, dan Mahakam. Produksi total perharinya bisa mencapai 134.629 barel, dengan perincian sebagai berikut: 60.331 barel minyak mentah dan 74.295 barel kondensat. Kaltim merupakan provinsi terbesar penghasil kondensat di Indonesia, dengan Mahakam bloknya. Total yang dioperasikan ada di Pulau Bunyu, Pulau Tarakan, dan Balikpapan. Yang ke-13 adalah Jambi, ada di Surolangun. Setiap harinya mampu menghasilkan 19.506 barel, dengan perincian 8.847 barel kondensat dan 10.659 barel minyak mentah. Ladang minyak ke-7 terbesar di Indonesia ini dikelola oleh PetroChina, Perth Oil, dan ConocoPhillips. Mereka mengelola blok Jabung, Bangko, Tungkal, dan blok Jambi Selatan. Yang ke-14 adalah Sumatera Utara, ada di Tanjung Pura dan Pangkalan Brandan. Yang ke-15 ada di Sumatera Selatan, ada di Pelaju dan Sungai Gerong. Oke, sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.